Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak di video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat sekolah dasar kelas 6. Shalom anak-anak yang Ibu sayangi, selamat pagi semuanya. Semoga kabar anak-anak baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Kabar saya baik dan luar biasa. Shalom juga Ibu. Selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Kabar saya baik dan luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Anak-anak, hari ini kita masuk ke pelajaran 6 dengan judul Memberi dengan Rela dan Hati yang Gembira. Bacaan Alkitab dari 1 Tawarik 29 ayat 1-9 dan 2 Korintus 9 ayat 6-15. Indikator dari pelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan makna persembahan dalam ibadah Kristen. Kedua, menyebutkan jenis-jenis persembahan kepada Tuhan dalam kekristenan. Ketiga, menunjukkan sikap hidup yang memberi dengan rela dan sukacita. Keempat, merancang kegiatan yang menunjukkan penghayatan memberi persembahan. Pelajaran kita hari ini fokus tentang makna persembahan yang melibatkan motivasi, harapan, tujuan, dan emosi umat yang memberikannya. Pelajaran ini tidak akan membahas besar materi yang dijadikan persembahan, tetapi apa bentuk persembahan yang dapat diberikan dan bagaimana hati atau niat orang yang memberikannya. Anak-anak, mari kita mendalami cerita Alkitab. Silakan anak-anak Ibu membaca 1 Tawarik 29 ayat 1-9 dan 2 Korintus 9 ayat 6-15. Cerita Alkitab dari 1 Tawarik 29 ayat 1-9 adalah cerita tentang anak Raja Daud, yaitu Raja Salomo yang sedang membangun bait Allah di Yerusalem. Bait atau rumah Allah yang akan dibangun itu berukuran besar dan membutuhkan batu-batu besar, logam mulia seperti emas, perak, perunggu, dan besi. Dari manakah Raja Salomo mendapatkan semua bahan-bahan untuk mendirikan bait Tuhan itu? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Tentu saja hasil persembahan dari umat Allah pada waktu itu. Pada masa itu, Daud, ayah dari Raja Salomo, mulai mengajak orang banyak untuk bersama-sama memberi persembahan berupa harta yang dimiliki untuk dipakai sebagai bahan pembangunan bait Allah. Pada masa itu, kepala-kepala suku, kepala pasukan, dan para pekerja di kerajaan Israel berlomba-lomba memberikan persembahan untuk bait Allah. Dan sama seperti Daud, mereka semua memberi dengan rela hati dan bergembira. Tidak ada yang menyesal. Mereka tahu bahwa yang mereka berikan berasal dari Tuhan dan diberikan kembali kepada Tuhan untuk pembangunan bait Allah. Kisah tentang memberi persembahan dengan rela hati
dan bergembira tidak hanya terdapat dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru juga ada kisah yang serupa, yaitu kisah tentang jemaat di Korintus yang mengumpulkan persembahan untuk menolong jemaat di Yerusalem yang mengalami kemiskinan dan kesusahan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6-15, Paulus memberi pesan bahwa memberi dengan rela dan sukacita akan membawa berkat. Tetapi itu bukan berarti bahwa Allah hanya akan memberkati kita jika kita memberi persembahan. Paulus mengatakan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan selalu mencukupkan segala sesuatu. Paulus juga mengatakan bahwa dengan memberi persembahan secara rela dan bergembira, itu berarti kita sedang melimpahkan ucapan syukur kepada Allah yang adalah sumber segala sesuatu yang kita miliki. Apa syarat yang harus diperhatikan untuk memberi persembahan kepada Tuhan? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Anak-anak bisa baca kembali kitab 2 Korintus 9 ayat 6-15. Di sana Rasul Paulus menyebutkan syarat-syarat yang harus kita perhatikan ketika ingin memberi persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, memberi dengan kerelaan hati. Keinginan untuk memberi kepada Tuhan harus datang dari keputusan hati yang sungguh-sungguh. Tidak boleh ada tekanan, tidak boleh didasari oleh tujuan yang salah dan keliru, seperti keinginan untuk dipuji dan dihormati oleh orang lain. Kedua, memberi tidak dengan sedih hati atau karena paksaan. Kita tidak berduka dan merasa kekurangan ketika memberi apa yang kita miliki kepada Tuhan. Dan yang ketiga, memberi dengan sukacita. Kita bergembira karena memberi kepada Tuhan. Persembahan adalah juga bentuk ucapan syukur kita terhadap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga dengan penuh sukacita, kita hendak membagikannya kepada orang lain yang membutuhkannya. Jadi bentuk persembahan seperti apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Tahukah anak-anak bahwa bentuk persembahan kita dapat beragam? Tapi umumnya kita memberi dalam bentuk uang. Ada orang-orang yang dipercayakan untuk mengelola uang ini. Di gereja, uang itu dipakai untuk membiayai pelayanan, misalnya untuk biaya pembangunan gereja, kegiatan-kegiatan sosial seperti ke panti asuhan, panti jompo, korban bencana alam, dan lain sebagainya. Selain dalam bentuk uang, persembahan juga dapat berupa barang. Di gereja-gereja tertentu, pada hari raya panen, orang membawa hasil panen atau hasil bumi mereka, seperti beras, singkong, buah-buahan, dan sayur-mayur ke gereja untuk dijadikan persembahan dan didoakan. Setelah didoakan, barang-barang itu dimakan bersama. Ada juga yang dijual atau dilelang. Nah, uang hasil lelang itu dipakai untuk membiayai kegiatan gereja atau kegiatan sosial, misalnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Ayo, pernahkah anak-anak mengalami sukacita ketika kamu memberi sesuatu kepada temanmu atau orang lain? Atau kamu malah merasa sedih karena kamu merasa kehilangan ketika memberi itu? Nah, kalau kamu merasa sedih, kamu harus belajar dari kisah Daud dan kisah
dari jemaat di Korintus. Mereka memberi dengan penuh sukacita dan mereka mengalami kebahagiaan dalam hidup mereka. Jadi, marilah kita terus-menerus menyediakan diri kita untuk memberi. Apa yang kita berikan kepada orang lain hanyalah simbol dari cinta dan perhatian kita kepada sesama. Dengan demikian, hidup ini menjadi lebih indah. Dengan memberi, kita mau menjadi bagian dari hidup sesama kita. Untuk lebih menghayati makna persembahan, anak-anak ibu menceritakan kembali kisah dan perasaanmu ketika memberi persembahan kepada orang lain yang membutuhkan atau ketika memberi persembahan di gereja. Cerita ini bisa kamu tuliskan di buku latihan kamu atau di kertas lembar. Serta tantangan apa yang biasanya muncul dalam dirimu ketika hendak memberikan persembahan. Hasil kerjamu ini kamu serahkan kepada gurumu agar gurumu dapat menilai dan memeriksa hasil kerjamu. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, sumber segala sesuatu yang kita miliki di dunia berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita melalui pekerjaan orang tua atau pemberian orang lain kepada kita. Karena itu, kita juga pantas untuk meneruskan kebaikan dan berkat Tuhan itu kepada orang lain melalui persembahan yang kita berikan di gereja atau langsung kepada orang yang membutuhkan, dengan berupa uang atau benda-benda yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Ingat bahwa Tuhan sudah lebih dahulu memberi kepada kita dan kita memberi kepada Tuhan sebagai wujud terima kasih kita kepadanya. Berilah dengan hati yang rela dan bersuka cita, dan Allah akan semakin mengasihimu. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Allah sumber kebaikan dalam hidup kami, terima kasih untuk segala berkat dan pemeliharaanmu dalam hidup kami melalui orang tua dan orang-orang yang mengasihi kami. Ajarlah kami untuk memberi persembahan dengan hati yang rela dan bergembira. Tolonglah kami untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik kepadamu, agar dengan begitu kami memuliakan nama Tuhan yang mengasihi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa ini. Amin. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda. Tuhan Yesus memberkati Ibu Linda. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SD kelas 6 yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe, juga share serta beri komentar yang positif.